Permisi Ibu, apakah suara saya Belum kedengeran suaranya, mungkin masih di mute. Masih di mute ya? kalau sekarang Bu? Ya, udah kedengeran tapi agak pelan. Silakan. Ada pertanyaan? Iya, saya mau bertanya terkait soal ujian itu apakah ada pilihan ganda atau full essay ya Bu? Terima kasih. Sepertinya akan gabungan ya. Sepertinya gabungan antara mungkin pilihan ganda dan esai singkat atau esai terstruktur ya. Kemungkinan akan ada kombinasi itu. Gitu ya. Tapi ujiannya nggak terlalu lama ya, mungkin paling lama 1,5 jam lah, nggak 2 jam gitu. Terima kasih Bu. Oke, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Platformnya nanti saya belum putuskan ya apakah MS Form ataukah Google Form, yang jelas antara dua itu. Pokoknya kita gunakan server yang baik lah ya, dari Microsoft atau dari Google. Sebenarnya di kuliah ITB ACID itu juga ada ya kuliah ini di FMIPA 19, kuliah ITB ACID. Cuma LMS ini kan kadang-kadang suka rebutan ya, karena servernya kalau tidak salah cuma bisa sampai mungkin 200-an atau 300-an maksimum gitu. Takutnya ada yang lain juga mau akses, jadi kita tidak gunakan server ITB. Kita akan gunakan Microsoft atau Google. Jadi kemungkinan ujiannya dengan Microsoft atau Google Form ya. Kemungkinan antara dua itu. Untuk esai nanti bisa jadi bisa diisi di situ langsung ya kalau dia esai singkat. Tapi bisa jadi juga itu nanti sifatnya harus mengupload file. Jadi kamu nanti siapkan saja kertas putih ya, atau kertas daur ulang juga tidak masalah. Yang penting tulisannya bisa terlihat untuk menuliskan jawaban ya. Kemudian nanti kertas tersebut difotokan atau di-scan mungkin dengan aplikasi seperti CamScanner gitu ya, supaya jelas untuk terbaca. Nanti itu bisa di-uploadkan misalnya ke Google Form itu. Gitu ya. Jadi kalau pilihan ganda ya tentu saja tinggal diklik kan yang mana yang jawabannya. Kalau esai singkat bisa jadi nanti tinggal diisikan saja seperti ngisi Google Form biasa. Tapi mungkin juga nanti ada untuk mengupload file ya, mengupload foto atau PDF tidak masalah. Nanti kamu bisa siapkan kertas putih, mungkin beberapa lembar lah ya untuk jaga-jaga, juga alat tulis, lalu alat perangkat atau device yang kira-kira bisa digunakan untuk memfoto dengan jelas, atau sebaiknya sih kalau saran saya di-scan ya dengan aplikasi seperti CamScanner itu kan juga mungkin kamu juga sudah sering gunakan kan. Lalu nanti itu di-upload ke Google Form itu sebagai lembar jawabannya. Gitu ya. Jadi silakan disiapkan tulis dan pensil atau pulpen ya. Mungkin pulpen lebih baik ya, kalau pensil nanti warnanya tidak terlalu terlihat jadi susah membacanya. Jadi pensil hitam atau biru boleh, alat tulis, dan jangan lupa tentu saja kalkulator ya. Nah, kita sepakati untuk ujian kita hanya menggunakan kalkulator saja gitu. Artinya apa? Kalau nanti kamu ada tugas meregresi dan seterusnya, ya lakukan yang bisa dilakukan dengan kalkulator ya. Jangan pakai Excel ya. Nanti kalau pakai Excel takutnya yang lain tidak punya akses sama Excel gitu ya, atau kalau ujian pakai Excel mungkin nanti waktunya habis untuk menginput data dan memproses Excel dan seterusnya. Jadi kita sepakati kita gunakan kalkulator saja. Silakan nanti regresi dan hitungan apapun gitu, yang digunakan adalah yang mampu dilakukan oleh kalkulator. Supaya kalau kalkulator kan rasanya semuanya punya ya. Kira-kira begitu. Jadi selama ujian seperti biasa, pastikan ya jaringan internetnya baik, kemudian peralatan yang digunakan untuk ujiannya dipastikan juga tercas ya, baterainya cukup, boleh dengan komputer, boleh. Kalau Google Form itu dengan HP juga cukup baik kok ya. Setahu saya itu cukup jelas juga. Nanti formnya akan saya buka mungkin 5 menit sebelum ujian gitu ya. Jadi nanti kan kita ujian jam 9, mungkin sekitar 9 kurang 5 atau 9 kurang 10 formnya akan saya buka. Kemudian nanti dari situ kamu bisa melakukan ujiannya gitu.
Nah, kalau misalnya nanti selama ujian ada permasalahan atau ada pertanyaan, nah nanti post aja di MS Teams ya, di page MS Teams kita. Nanti saya akan balas dari situ. Saya akan memantau lewat MS Teams. Jadi kalau ada misalnya putus akses atau apa, nanti bisa disampaikan di MS Teams. Tapi kalau Google Form biasanya jarang ya, jarang putus akses. Kemudian sekitar waktunya habis ya, saya belum tahu, harus didiskusikan dengan Pak Loka dulu apakah 60 menit atau 90 menit. Nah, sekitar waktunya habis itu kamu harus klik submit. Ya mungkin sudah pernah juga ujian dengan Google Form ya. Jadi Google Form itu meskipun dia servernya lebih baik, tapi kekurangannya dia tidak bisa menyimpan jawaban ya dengan otomatis. Artinya supaya jawaban kamu tersimpan, harus klik submit di bagian bawah atau mungkin bahasa Indonesianya kirimkan gitu ya, atau kumpulkan. Itu harus diklik. Karena kalau itu tidak diklik, jawaban kamu tidak akan tercatat. Nah, ini bedanya dengan sistem LMS ITB. Kalau LMS ITB yang Moodle itu yang kuliah. Oke, kayaknya saya putus barusan. Oke, saya ulang ya. Nah, tadi saya membahas tentang Google Form. Yang perlu diingat adalah Google Form itu tidak mampu menyimpan jawaban. Sehingga konsekuensinya saat selesai harus diklik submit atau kirimkan. Itu tandanya kamu sudah mengerjakan ujian dan jawabannya akan tersimpan untuk dinilai. Oke? Karena kalau misalnya tidak diklik, itu dia tidak akan menyimpan secara otomatis. Itulah bedanya dengan Google Form ya, di mana kalau di LMS Moodle kuliah ITB ACID. Kalau kuliah ITB ACID, dia punya kemampuan untuk menyimpan. Nah, tapi karena servernya takutnya rebutan dengan yang lain daripada susah login dan seterusnya, kita tetap gunakan antara Google Form atau Microsoft Form ya. Nah, nanti saat kamu mengupload file di Google Form atau Microsoft Form, jangan lupa diberikan nama identitasnya ya. Nama dan NIM. Ya, nama dan NIM di situ harus dituliskan sebagai nama dari filenya. Filenya biasanya foto bisa diterima, PDF juga bisa diterima ya, atau kalau Word ya terserah lah apapun itu bisa diterima gitu ya. Jadi nanti berikan nama file, nama dan NIM. NIM dan nama juga boleh. Pokoknya harus ada dua itu sehingga tidak tertukar dengan temannya yang lain. Itu ya. Dan apa lagi ya? Ya paling internetnya ya dipastikan isi pulsa dulu kalau takut pakai komputer misalnya, takut mati lampu atau apa ya, diisi dulu pulsanya supaya bisa tethering. Kemudian ya siapkan alat tulis, kertas untuk mengupload jawaban. Latihan dulu ya, kalau yang tidak biasa men-scan tulisan tangannya, latihan dulu coba tulisan tangan kamu terbaca nggak gitu ya. Karena kalau nggak terbaca nanti saya susah memeriksanya kan kalau nggak bisa dibaca tulisannya. Kemudian ya itu jangan lupa aja tekan submit ya, jangan dianggap waktunya habis, oh sudah selesai gitu. Itu tidak ya, kalau Google Form dan Microsoft Form tidak bisa begitu. Jadi kamu harus tekan submit atau kirimkan, nah nanti itu sudah otomatis jawabannya akan tersimpan. Nah untuk jaga-jaga saja semuanya harus punya Gmail ya. Karena Google Form itu dia nanti email yang harus dimasukkan adalah Gmail. Saya pikir kamu sudah punya semuanya ya, tapi kalau ada yang belum, nanti coba saja buat Gmail, jaga-jaga kalau ujiannya Google Form, nanti kita akan menggunakan emailnya Gmail biasanya. Kalau Microsoft Form tidak masalah, karena kamu semua sudah punya akun ITB ACID kan, yang sudah berkaitan dengan akun MS Teams. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan saja di MS Teams. Saya akan pantau dari MS Teams ya. Boleh di chat atau boleh di halaman utama kelas kita juga boleh. Siapa tahu yang lain mengalami hal yang sama. Gitu. Kalau misalnya jaringannya terputus, ya jangan panik. Biasanya jawabannya kalau tidak di-refresh halamannya ya, kalau di Google Form itu, kalau tidak ditekan refresh, nanti saat terkoneksi, nanti dia akan kembali lagi ke halaman yang sudah diisi. Biasanya begitu. Tapi tentu saja namanya ujian online ya, salah satu kewajiban kita adalah memastikan supaya jaringannya bisa berjalan dengan baik, ya minimum dengan internet yang baik. Jadi dari jam 9 sampai sekitar mungkin 10.30 lah ya, diusahakan supaya bisa mengikuti ujian dengan baik.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan mengangkat tangannya, boleh. Terkait ujian atau terkait materi juga silakan. Sudah jelas? Sudah pernah ujian dengan Google Form sebelumnya? Kalau yang mikro sudah ya, karena tahun lalu kan ujiannya bareng, yang biokimia umum ya. Kalian kan dengan Bu Vivi ya. Dengan Bu Vivi, saya semester lalu tuh juga ngajar biologi kelas 01. Itu kita ujiannya serentak. Dan ujian itu kita laksanakan dengan Google Form. Jadi harusnya sudah familiar ya. Cuma kalau tidak salah semester lalu itu soalnya hanya pilihan ganda semua gitu. Tapi untuk ujian yang kedepannya ini akan ada campuran ya. Ada pilihan gandanya, ada juga esai yang harus mengupload file. Kalau yang kimia mungkin juga sudah pernah ya ujian dengan Google Form. Begitu. Akan saya berikan lagi kesempatan kalau ada pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan tinjau lagi ya materi yang sudah kita bahas pada Senin yang lalu ya. Saya masih on kan ya. Oke. Saya buka dulu filenya. Nanti ini akan saya upload ke MS Teams ya, materi ini akan saya upload. Kemudian juga video YouTube-nya mungkin dalam minggu ini juga akan saya upload ya. Jadi kamu silakan melihat materi yang ada, kemudian juga nonton videonya lagi kalau dirasa perlu untuk mempersiapkan ujian ya, akan dilakukan. Oke. Ini kita sudah bahas kemarin tentang beberapa parameter ya, aktivitas enzim. Kemudian kita juga sudah bahas namanya plot Michaelis-Menten dengan persamaannya, di mana kita bisa lakukan fitting langsung dengan menggunakan aplikasi yang sesuai atau software yang sesuai gitu ya. Tapi kalau kita hanya punya kalkulator, maka kita biasanya gunakan persamaan Lineweaver-Burk, di mana kita harus memfitting secara linear. Jadi coba dicek lagi ya, bagaimana bentuk persamaan Lineweaver-Burk dibandingkan dengan persamaan Michaelis-Menten. Nah, pada minggu lalu fokus kita adalah bagaimana kita bisa membuat plot ini. Di mana plot ini kita tahu sumbu Y-nya adalah kecepatan atau laju reaksi dan sumbu X-nya adalah konsentrasi substrat. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas gimana caranya kita bisa menghasilkan gitu ya pasangan data konsentrasi substrat dengan laju reaksi. Nah, kemarin kita sudah lihat coba contoh kasusnya misalnya amilase ya. Tahap-tahap yang kita perlukan untuk mendapatkan pasangan data konsentrasi substrat dan laju reaksi itu adalah pertama kita pilih dulu reaksinya yang mana ya, dan biasanya kita akan pilih reaksi yang berwarna agar kita dapat amati secara spektrofotometri ya kan. Nah, pada pengamatan secara spektrofotometri ini, kita akan pilih sebuah panjang gelombang atau lambda, di mana lambda itu adalah lambda yang maksimum namanya. Dan kita sudah bahas juga kan, lambda maksimum itu adalah suatu panjang gelombang di mana zat yang ingin kita amati secara spektrofotometri itu menyerap paling tinggi. Di mana kalau kita lakukan pengukuran pada panjang gelombang tersebut, maka kita akan meminimalisasi segala error yang mungkin terjadi berdasarkan pengukuran spektrofotometri. Gitu ya. Jadi kita tentukan dulu panjang gelombang maksimum. Kemudian dari situ baru kita lakukan pengukuran di panjang gelombang maksimum tersebut. Kemudian kita plot absorbansi terhadap waktu untuk berbagai konsentrasi substrat. Nanti kita akan plot absorbansi terhadap waktu gitu ya. Nah, nanti tergantung apakah yang kita amati itu adalah substrat ataukah yang kita amati itu adalah produk. Kalau substrat maka dia akan turun. Terhapus. Ya. Kalau substrat maka dia akan turun grafiknya. Karena substrat dikonsumsi terhadap waktu. Kalau yang kamu lihat di sini adalah produk ya. Dimana awalnya dia nggak ada,
lalu lama-lama dia terbentuk makin banyak, terus di satu titik nanti dia sudah selesai terbentuknya. Ya kan? Kemudian setelah mendapatkan plot A terhadap T, yang kita lakukan adalah kita ambil kemiringan yang melewati T sama dengan 0, yaitu DA DT, ya. Nah, kemarin juga ada pertanyaan, gimana cara mengambil kemiringan ini? Apakah ambil titik sembarang saja, gitu ya? Nah, kalau dalam realnya, yang kita lakukan adalah, kemarin kita, mana ya? Ah, ini ya. Misalkan kita punya plot A absorbansi terhadap T. Nah, kalau begini dia pasti produk, ya kan? Karena awalnya dia nggak ada, terus nanti dia terbentuk, terus nanti datar. Nah, ini ciri khas plot produk, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita bisa memperoleh kemiringan dari garis yang melewati T sama dengan 0. Caranya gimana? Ya, tinggal ambil satu titik misalnya yang paling dekat, T1 dan A1, maka ini A1 kurang 0 per T1 kurang 0. Coba lagi T2, sama atau tidak? Kalau sama ya sudah ambil angka itu, kalau beda ambil yang terbesar. Karena laju reaksi inisial atau laju reaksi yang melewati T sama dengan 0 itu biasanya laju reaksi yang paling tinggi. Gitu ya. Itu kalau kepepet, ya kan? Ini metode kepepet nih, nggak punya komputer misalnya ya. Pakai gunakan sistem ini. Tapi kalau dalam dunia nyata, di mana tentu saja kamu punya akses terhadap berbagai software, Excel, Origin, atau software-software yang lain gitu ya, untuk aplikasi yang sebenarnya, misalnya TA-nya gitu kan, atau misalnya kerja betulan dengan enzim di manalah di Eijkman gitu kan, atau di Bio Farma, atau di luar negeri, di mana nanti kamu berkarir ya. Jangan ngambil titik seperti ini ya, karena ini nanti bisa jadi tidak akurat. Ya kan? Maka yang dilakukan adalah gunakan software ini untuk memperoleh yang namanya plot turunan pertama. Plot turunan pertama ini akan memberikan sekarang ini adalah DA dan ini adalah T. Ya. Jadi kalau ini tadinya A, T, dengan plot turunan pertama nanti diperoleh DA dan T. Nah, nanti tinggal dicari yang paling tinggi nilainya. Biasanya dia dekat-dekat tentu saja dengan 0 ya, karena kan dia di daerah sini. Nah, itulah nilai DA per DT yang akan kamu ambil. Sama halnya dengan kalau grafik ini turun ya, tidak masalah. Kalau ini juga turun, tetap kemiringannya itu akan paling tinggi. Hanya saja nilainya kan negatif ya. Kamu bisa bayangkan kalau mana kemarin? Yang substrat. Nah ini ya. Kalau substrat kan dia berkurang. Awalnya dia banyak, terus di katalisis oleh enzim, nanti dia akan turun, berkurang. Kamu akan ambil kemiringan di daerah sini. Daerah sini. Ya kan? Nah, kemiringannya tentu saja negatif. Tapi tidak masalah. Tetap ambil yang palingnya gitu ya. Oh, salah grafik saya. Nih, misalkan kamu punya sekarang substrat, nanti plot lagi DAT. Tapi nanti bentuknya akan, nah gitu kan. Atau turunnya mungkin bertahap. Nah, mungkin gitu. Saya kira turunan itu nanti banyak noise-nya gitu ya, karena dia operasi matematik. Nah, kalau turun begitu, ya oke lah nilainya mungkin negatif, karena dia kan turun ya, pasti kemiringan itu akan bernilai negatif. Turunan pertamanya bernilai negatif. Tapi tidak masalah, ambil yang palingnya gitu ya. Ambil titiknya, dalam hal ini, inilah DA per DT-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya di ini aja ya, langsung diangkat tangannya boleh, langsung ngomong juga mungkin lebih baik supaya langsung kedengaran. Masih jelas ya? Oke. Nah, nanti setelah diperoleh DADT itu, kemudian DA per DT yang melewati T sama dengan 0, itu kita konversi menjadi nilai fenol. Di mana fenol itu berdasarkan hukum Lambert-Beer ya. Lambert-Beer,
kita bisa peroleh V0 itu sama dengan dA per dt yang ini tadi dikalikan dengan 1 per epsilon B. Nah, dari sini dapatlah nanti beberapa nilai V0 yang kita korelasikan dengan berbagai nilai konsentrasi S. Nah, kalau ini sudah diperoleh, maka nanti kita akan dapat memplot V terhadap S. Dan kita akan peroleh kurva Michaelis-Menten. Kalau kita tidak punya cara untuk memfitting Michaelis-Menten, kita plotkan LB, ya, Lineweaver-Burk. Ini kemarin, ya, ini hukum Lambert-Beernya, di mana A sama dengan EBC. Jangan lupa saat kamu melakukan eksperimen, ada yang namanya sampel, yaitu yang ingin diukur. Kemudian ada yang namanya blanko, yang biasanya isinya buffernya saja. Kemudian ada yang namanya kontrol, di mana kontrol ini isinya seluruh campuran reaksi minus enzimnya. Biasanya enzimnya dimatikan idealnya, ya. Bagaimana cara kita mematikan enzim? Ya, kita tinggal, nanti dia akan mati. Kemudian kita bagaimana cara kita mematikan enzim, ya? Tinggal kita panaskan, nanti dia akan mati. Atau bisa juga kita tambahkan inhibitor yang sangat kuat. Kalau kita tambahkan inhibitor yang sangat kuat, nanti enzimnya juga tidak dapat mengkatalisis reaksi itu lagi, sehingga kita juga dapat katakan enzimnya sudah mati. Itulah campuran kontrol kita, ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya adalah, Mbak nanti dipikirkan dulu, ya. Sekarang saya kan dapat dA per dt. Kemudian setelah saya peroleh nih, ya, dA per dt, saya mau cari V0. Maka saya gunakan persamaan ini. V0 sama dengan dA per dt kali 1 per epsilon kali B. Di mana B biasanya adalah panjang dari kuvetnya. Apakah 1 cm yang standarnya, ya, ataukah misalnya 0,1 cm atau 1 mm. Biasanya 2 itu, ya, 1 mm atau 1 cm. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana dengan nilai epsilon? Bagaimana cara saya menentukan nilai epsilon? Karena kan saya perlu, ya, epsilon dan B untuk mengubah dA per dt menjadi V. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara saya memperoleh ini nilai epsilon? Silakan kalau ada yang mau coba jawab. Saya save dulu, ya. Oke. Saya kembali ke Teams. Mana Teams-nya? Silakan seperti biasa dapat mengangkat tangan, ya. Ada yang mau coba menjawab bagaimana cara saya dapat menentukan nilai epsilon? Silakan. Alfred. Dengan membuat kurva baku, Bu. Kurva baku. Ya, bisa dijelaskan itu apa kurva baku itu? Jadi dibuat larutan sampel dengan berbagai konsentrasi, kemudian diberi indikatornya. Habis itu diukur dengan spektrofotometer. Jadi didapatkan grafik absorbansi terhadap konsentrasi, Bu. Oke, dari absorbansi terhadap konsentrasi, ya. Sehingga nanti dengan persamaan Michaelis-Menten bisa dihitung juga epsilonnya. Bagus. Yang lain ada juga yang ingin berpendapat? Silakan yang lain. Kalau ada yang masih ingin menyampaikan pendapatnya, boleh angkat tangan seperti biasa. Atau setuju dengan Alfred? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita bahas tadi yang Alfred sampaikan, ya. Nah, jadi cara kita memperoleh epsilon itu adalah dengan membuat satu jenis larutan lagi.
atau beberapa. Dia sebenarnya beberapa ya, tapi dia kelompok yang sama. Jadi jangan lupa kita punya, nah saya buat warna ungu ya supaya sama. Ini adalah namanya kan sampel. Kita punya sampel di sini. Kita punya kontrol, kita punya blanko. Ya, ada 3. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi. Namanya adalah ya, yang kosong. Namanya adalah larutan standar. Larutan standar. Apa itu larutan standar? Saya masih ingat apa itu larutan standar? Mungkin pernah membuat waktu praktikum gitu ya. Silakan langsung saja ya dijawab. Apa yang dinamakan dengan larutan standar? Kalau tadi kan sampel sudah jelas. Sampel itu ya yang ingin kita ukur. Yang di dalamnya ada material yang tidak kita ketahui konsentrasinya atau misalnya parameternya. Makanya kita ukur. Itulah namanya sampel. Kemudian ada kontrol, di mana kontrol itu adalah semacam pembanding ya. Di mana semuanya ada kecuali si enzimnya. Kemudian juga blanko yang sifatnya untuk memberikan blank atau nilai 0. Itu adalah biasanya buffernya saja. Nah, kalau standar itu apa? Kan yang mau jawab. Share screen-nya masih delay. Oh, delay ya? Oh iya, tunggu dulu. Kalau ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan, tapi kayak masih delay atau gimana? Sekarang saya memperlihatkan standar. Oh ya, udah berarti tadi. Sudah ya? Oke. Siapa yang mau jawab? Tadi kayaknya ada yang angkat tangan. Silakan langsung saja. Apa itu larutan standar? Menurut saya, Bu, dan sepanjang yang dipelajari, larutan standar itu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya secara pasti sih, Bu. Jadi konsentrasinya kita tahu secara pasti ya. Nah, sekarang misalnya kita ya, oke Delphi. Nah, Delphi tadi adalah standar, saya tulis dulu ya. Standar itu adalah, mudah-mudahan tidak delay. Ini larutan yang konsentrasinya telah ya, jangan kita lah. Sudah diketahui dengan pasti. Tidak boleh salah-salah gitu ya. Oke. Nah, larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Misalkan saya punya reaksi substrat jadi produk ya. S kan jadi P gini kan, kurang lebih reaksi enzim dikatalisis oleh enzim. Ini larutan siapa? Larutan substrat, larutan produk, larutan enzim yang konsentrasinya kemudian harus diketahui dengan pasti. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Larutan manakah yang ingin dibuat sebagai larutan standar? Ya. Yang mana? Coba dipertimbangkan. Alfred ya, ngangkat tangan lagi. Silakan Alfred. Tergantung ininya, tergantung apa yang diukur, Bu. Kalau misalnya indikatornya adalah indikator produk, berarti yang dibuat adalah produknya. Kalau indikatornya adalah substrat, jadi yang dibuat standarnya itu adalah substratnya, Bu. Oke. Pendapatnya Alfred ya. Bagus, ada lagi yang lain? Silakan dikemukakan. Yang mana yang saya buat? Yang mana yang dimaksudkan konsentrasinya? Saya hilangkan dulu ya. Konsentrasinya harus dibuat secara pasti, ya kan? Apakah larutan substrat atau larutan produknya? Silakan kalau ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya.
Ada lagi? Nah, oke kita bahas ya. Tadi yang Alfred sampaikan sudah betul. Tadi kan kita sebenarnya tujuan dasar kita itu kita ingin membuat atau memperoleh ya nilai V dengan cara mengalihkan DA per DT dikali dengan 1 per EB. Kan gitu ya. Nah, kita ingin mencari nilai epsilonnya 1 per EB. Oh, agak parah ya delaynya ya. Saya juga ngamatin dari HP ini ya. Oke, kalau gitu kita pelan-pelan saja. Nah, saya ingin mencari nilai epsilon ini. Di mana ini saya akan peroleh berdasarkan hukum Lambert-Beer A sama dengan epsilon B kali konsentrasi, kan gitu ya. Absorbansi sama dengan epsilon atau koefisien ekstinksi atau koefisien absorptivitas dikali dengan B dikali dengan C. Tentu saja sekarang logikanya epsilon ini akan saya peroleh kalau saya membuat larutan yang saya gunakan sebagai plot atau larutan yang kemudian saya ukur untuk menghasilkan plot DA/DT ini. Gitu. Jadi kita harus kembali lagi plot apa yang kita buat. Katakan saya membuat plot yang ini misalnya ya. Yang ini, belum. Nah, katakan saya membuat plot produk misalnya. Kalau naik gini kan ciri khasnya plotnya produk. Ini ya, yang sedang kamu lihat sekarang. Saya punya suatu plot absorbansi terhadap waktu. Di mana ini saya plotkan untuk beberapa konsentrasi substrat. Berarti di sini, karena saya mengamati produk, maka epsilon yang harus saya cari, itu saja epsilonnya si produk. Kan? Nah, kalau misalkan saya amati bukan produk, tapi misalnya substrat, maka epsilon yang saya cari adalah epsilon si substratnya. Jadi epsilon siapa? Ya epsilon yang kita ukur, larutan yang kita ukur, dan tepatnya lagi itu adalah larutan yang berwarnanya yang mana. Itulah yang kita buat. Ya, kalau dia substrat seperti ini, ya pasti ini kan nanti DA per DT dikalikan dengan 1 per EB epsilon si senyawa yang sedang diukur ini. Apa yang berwarna? Itulah yang ingin kita ukur epsilonnya. Maka dari itu, misalkan kita sekarang satu saja ya, satu jenis yang ingin kita ukur, katakan kita di sini berfokus pada suatu senyawa berwarna yang merupakan produk dari reaksi S menjadi P. Misalnya, yang berwarna itu adalah produknya. Ya, produk ini dia berwarna. Nah, saat kita lakukan reaksi ini, kita punya substrat, lalu kita campurkan dengan enzim, lalu dia akan menjadi produk berwarna. Nah, kita kan tidak tahu ya berapa substrat itu yang menjadi produk. Tentu tidak semuanya kan, karena dia reaksi kesetimbangan pada tahap-tahapannya. Jadi substrat jadi produk, dia tidak 1:1 mungkin perbandingannya ya, tapi mungkin ada substrat yang tidak diubah menjadi produk tergantung pada efisiensi enzimnya. Yang ingin kita tentukan itu kan parameter enzimnya. Maka yang kita lakukan adalah membuat larutan standar. Kita buat berbagai larutan P pada berbagai konsentrasi. Tapi konsentrasinya kita harus ketahui dengan pasti. Dan seterusnya. Ya. Ada konsentrasi produk 1, produk 2, produk 3, produk 4. Nah, konsentrasi produk ini kita ambil dari memang produknya itu ya. Artinya misalnya produknya adalah glukosa ya. Ini kan misalnya suatu sakarida ya, sakarida, S-nya sakarida. Lalu S itu dipotong-potong oleh suatu enzim, lalu dia jadi glukosa. Nah, ini glukosanya kan glukosa nggak berwarna ya, tapi misalkan lah glukosa itu berwarna contohnya ya. Kalau itu berwarna, maka kita ambil padatan glukosanya. Lalu kita buat beberapa konsentrasi glukosa tersebut. Ya. Jadi betul-betul diambil zat murninya, lalu dibuat berbagai larutan dengan berbagai konsentrasi. Inilah yang kita namakan dengan membuat larutan standar, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah kita ketahui secara pasti. Oke.
Nah, setelah kita buat berbagai konsentrasi produk ini, berbagai larutan dengan berbagai konsentrasi untuk kasus produk, karena kita mengamati produk sekarang, maka tinggal kita ukur masing-masingnya absorbansinya. Ya. Jadi ini adalah konsentrasi produk, sumbu X-nya adalah konsentrasi produk, kemudian sumbu Y-nya adalah absorbansi. Jangan lupa absorbansinya kita buat pada panjang gelombang maksimum. Saya tunggu dulu keluar ya si gambarnya. Nah, baru keluar dia. Ya, jadi kita plot sumbu Y-nya adalah absorbansi masing-masing larutan itu. Tapi jangan lupa absorbansinya harus juga di panjang gelombang maksimum yang sedang kamu ukur. Karena epsilon itu akan berbeda di masing-masing panjang gelombang. Epsilon itu akan paling tinggi pada panjang gelombang maksimum tersebut. Ya, makanya jangan lupa lambdanya adalah lambda max juga. Oke. Nah, dari sini kamu akan peroleh idealnya suatu garis lurus yang melewati titik 0,0. Ya, ini ya. Ini akan sama dengan atau mengikuti ya persamaan A sama dengan E, B, C. Di mana C-nya di sini adalah EB kali konsentrasi produk. Saya tunggu dulu keluar ya. Supaya bisa diikuti. Jadi kita plotkan ya, kamu bisa buat juga. Ini saya udah gambar tapi belum keluar ya, kayaknya delay. Jadi kamu plotkan sebuah garis lurus yang melewati 0,0. Nah, ini adalah persamaan Y sama dengan MX kan, di mana Y-nya adalah absorbansi pada lambda maksimum. Nah, itu baru keluar ya. Y-nya adalah absorbansi pada panjang gelombang maksimum atau A saja boleh. Kemudian X-nya adalah konsentrasi produk, yaitu Y sama dengan MX. Seperti garis linear biasa yang melewati 0,0. Kan? Nah, M-nya atau kemiringan dari garis ini akan sama nilainya dengan E kali B. Jadi tinggal nanti untuk memperoleh E, nah, udah saja kan, E-nya adalah kemiringan dibagi dengan B-nya berapa. Ya, misalnya biasanya satuannya tentu saja dalam sentimeter. Itulah nilai epsilon. Sebetulnya kalau kamu bekerja dengan enzim yang sudah dikenal, itu epsilonnya sering sudah diberitahu ya. Epsilon dari misalnya enzimnya sudah sering digunakan, jadi kan substratnya juga sudah familiar gitu ya orang, atau produknya orang sudah biasa gunakan. Biasanya data epsilon itu bisa juga diperoleh dari literatur. Namun idealnya kalau saran saya selalu kamu coba tentukan juga sendiri. Karena bisa jadi spektro yang kita punya itu agak berbeda misalnya ya dari spektro yang orang gunakan di literatur. Atau bisa jadi sistem buffer yang kita punya itu berbeda dengan buffer orang yang di literatur itu gitu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu akan sangat mempengaruhi nilai epsilon. Kalau buffernya beda, epsilonnya juga akan beda ya. Atau lambdanya meleset sedikit saja. Misalnya kamu lihat epsilon orang di literatur, lambdanya 430 misalnya ya. Sementara kamu mengukur di 420. Nah, itu tidak bisa jadi itu ada perbedaan antara nilai E dari literatur tersebut dengan nilai E yang sesungguhnya yang ingin kamu ukur. Oleh sebab itu umumnya kita biasanya ya tentukan saja epsilon sendiri. Kita buat kurva standar, cek yang mana yang berwarna, kemudian dari zat murninya kita buat berbagai
konsentrasi senyawa yang berwarna tersebut, lalu kita ukur. Jangan lupa di lambda maksimum tempat kita mengukur. Dari situ kita akan peroleh garis lurus yang melewati 0,0, lalu nanti dari situ kita bisa memperoleh nilai epsilon yang sesuai dengan nilai epsilon yang kita inginkan pada eksperimen enzimatis ini. Begitu. Ya. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Boleh angkat tangan, ya. Di sini participants. Silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya sampai cara membuat kurva standar. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kamu sudah bisa membayangkan ya bagaimana nanti kamu dapat menentukan aktivitas enzim dengan baik dan juga parameter-parameter yang berkaitan dengan enzimatis, apakah itu KM, KCAT, dan seterusnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Cukup jelas? Ini namanya ya, namanya ini namanya adalah kurva standar. Atau tadi kata Alfred kurva baku ya. Sama saja. Ini namanya adalah kurva standar. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi sebelumnya untuk larutan blanko kan ada yang diberi enzim juga ya Bu, dan diberi inhibitor. Kalau blanko dia hanya buffer saja. Ya, itu adalah larutan kontrol. Larutan kontrol. Sebentar saya lihat slide. Ya, yang ini ya. Tapi di kamu belum muncul kayaknya. Ya, itu adalah kontrol ya. Jadi dia mengandung seluruh campuran reaksi, tapi dia tidak ada enzimnya. Biasanya enzimnya apakah dimatikan ya dengan adanya inhibitor, atau dia dipanaskan dulu, itu bisa juga. Berarti di larutan baku ada enzimnya juga ya Bu? Tapi Enggak. sudah Kalau enggak. Kalau larutan standar atau larutan baku itu mengandung zat warnanya saja, istilahnya kromofor ya. Jadi kromofor yang ingin diukur saja dengan berbagai konsentrasi. Itu saja isinya. Oke? Nah, sekarang saya coba tanyakan ya. Kan kontrol itu isinya seluruh campuran reaksi. Hanya saja enzimnya dimatikan. Nah, kira-kira kenapa kita perlu punya larutan kontrol? Kalau larutan standar kan jelas ya untuk memperoleh epsilon. Larutan sampel juga jelas supaya ya kan kita ingin mengukur sampel itu gitu ya. Blanko juga untuk memberikan atau mengkalibrasi alat sebenarnya ya. Jadi blanko itu nanti memberikan nilai nolnya, memberikan yang namanya baseline ya, di spektronya. Nah, kalau kontrol ini gunanya apa? Kenapa kok kita harus ukur juga sesuatu yang mengandung semuanya, cuma minus enzimnya saja? Apakah enzimnya dimatikan dengan pemanasan, atau enzimnya ditambahkan suatu inhibitor yang kemudian membuat dia non-aktif? Tapi Faktor apa koreksi, gunanya si larutan kontrol ini? Faktor Ada yang mau berpendapat? Faktor koreksi, Bu. Faktor koreksi, bisa dijelaskan maksudnya gimana? Terhadap matriks yang ada di kontrol dan ini Bu, dan sampel gitu Bu. Bayu ya yang ngomong ya, betul? Iya. Betul kata Bayu ya. Jadi kita kan mengukur itu di panjang gelombang tertentu, katakan di 400 misalnya. Nah sekarang kita punya campuran substrat menjadi produk gitu ya, yang ingin kita amati misalnya substratnya. Nah jangan-jangan ada senyawa lain juga yang menyerap di 400 itu meskipun sedikit. Misalnya kita amati substrat, tapi bukan tidak mungkin produknya sendiri juga ada serapan meskipun sedikit di 400 itu misalnya ya. Atau misalnya reagen yang lain, bisa jadi ada serapan juga di daerah 400 itu. Atau bahkan yang lebih mungkin lagi ya, enzimnya sendiri. Enzim itu banyak juga yang berwarna.
misalnya dia mengandung kofaktor dari hemin misalnya ya, itu kadang-kadang dia akan jadi agak-agak kekuningan gitu. Atau cincin flavin nama kofaktor. Nanti kita bisa bayangkan, kita ingin misalnya mengamati warna atau serapan dari substrat saja, tapi enzimnya juga berwarna dan menyerap di daerah itu. Nah, inilah fungsi kontrol. Ya. Jadi, pada kontrol, itu kita tetap punya semuanya, tapi minus enzim. Ya, minus enzimnya paling ideal itu kita namakan enzim yang dimatikan. Jadi, enzimnya itu tetap ada sebagai faktor koreksi dari enzim yang juga ikut menyerap di panjang gelombang yang kita amati itu. Tapi karena enzimnya sudah merupakan enzim yang dimatikan, maka dia tidak akan ikut memberikan sinyal aktivitas katalitik. Jadi dia sekedar memberikan koreksi terhadap serapan dari enzim itu sendiri. Ya. Jadi itulah fungsi kontrol. Kalau standar tadi fungsinya untuk memperoleh nilai epsilon. Kalau buffer fungsinya memberikan baseline atau nilai nolnya gitu ya untuk pengukuran dari spektrofotometri tersebut. Nah, kalau kontrol itu adalah semua campuran reaksi kita ukur, tapi kita tambahkan di sini enzim yang dimatikan. Cara mematikannya bisa dipanaskan atau bisa di heat shock istilahnya ya, panasin terus masukin ke es itu juga bisa, nanti dia mati juga enzimnya, atau ditambahkan inhibitor yang sangat kuat. Gunanya adalah sebagai faktor koreksi. Jangan-jangan enzim ini nyerap juga di lambda max itu, meskipun tidak tinggi ya, tapi kan ada serapan yang sedikit itu akan dapat juga membuat kita mengukur tidak hanya yang ingin kita ukur. Jadi bisa jadi pada sampel ini kita mengukur lambda, pada lambda max itu kita tidak ukur yang ingin kita amati saja, tapi juga ada senyawa-senyawa lain yang terukur juga karena dia juga punya serapan. Apakah serapannya rendah atau tinggi? Nah, ini tentu saja nanti akan mengganggu pengukuran kita. Maka kontrol fungsinya adalah sebagai faktor koreksi. Ya. Nah, kontrolnya ini biasanya nanti angkanya itu kita gunakan untuk mengurangi absorbansi sampel. Ya. Jadi biasanya katakan kita punya absorbansi yang sudah kita peroleh dari pengukuran berbagai konsentrasi pada rentang waktu tertentu, gitu ya. Kan nanti absorbansi ini biasanya yang kita plotkan itu adalah absorbansi dari sampel yang sudah kita kurangi dengan nilai absorbansi dari kontrol. Kita tunggu muncul dulu ya di slide-nya. Nanti minggu depan kan kita ujian ya. Minggu depannya lagi saya buatkan video aja ya supaya nggak usah terlalu delay begini ya. Nanti saya buat video, nanti kamu kuliahnya kita asinkron ya. Asinkron itu artinya tidak ada meeting seperti ini ya. Nanti saya umumkan di Teams. Mungkin 2 minggu lagi kuliahnya nonton video aja. Nanti minggu depannya baru kita bahas lagi. Mungkin materinya lebih enak dengan video supaya tidak terlalu delay. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, jadi A di sini ya, A yang kita plotkan ini itu biasanya adalah nanti A sampel kurang A kontrol. Ya. Jadi inilah nilai A yang nanti kita gunakan untuk memperoleh DA per DT. Kalau blanko itu biasanya nilainya adalah sekitar 0. Kalau blankonya nggak 0, nanti mesinnya yang dipencet. Di mesinnya itu ada namanya, mana yang kita bahas spektro ya. Yang ini kita pernah bahas gambar kuvet. Nah, yang ini ya. Ini ada di spektro fotometer nama alatnya ya. Nah, di alat spektrofotometer itu selalu ada tulisan blank, B-L-A-N-K. Jadi itulah gunanya blanko, memblankkan si spektrofotometernya itu. Jadi isi buffer atau pelarut apa gitu yang kamu gunakan. Kalau dia campuran maka buffernya, blankonya harus campuran juga ya. Katakan kamu bekerja dengan enzim yang kemudian dia ada pelarut organiknya, misalnya lipase ya. Lipase itu dia enzimnya bagian katalitiknya itu ya, bagian aktifnya itu dia biasanya harus ada sedikit larutan organik di situ.
Jadi biasanya campurannya ada buffernya, kemudian ada misalnya sedikit asetonitril misalnya namanya. Nah, maka belangkonya itu semua. Pokoknya belangko ini sistem pelarut aja. Kalau buffer ya buffer, kalau buffer tambah asetonitril ke sistem pelarut kamu, maka belangkonya juga buffer plus asetonitril. Atau misalnya ada etanol atau ada apalah yang ada dalam campuran reaksi kamu, maka belangko ini harus mengandung seluruh pelarut yang ada di sana. Ini belangko dulu ya. Lalu nanti belangkonya dimasukkan ke alat, lalu dipencet blank. Biasanya kalau belangko masuk, nanti dia ada pembacaan ya, apakah 0,0 sekian atau jangan-jangan tinggi juga bisa ya. Nah, pencet dulu blank. Setelah dipencet blank, itulah nanti dia baseline-nya. Lalu dari situ kamu ukur kontrol, kamu ukur sampel. Kontrolnya biasanya untuk masing-masing konsentrasi substrat, itu kontrolnya 1. Ya. Jadi kontrol itu dibuat untuk masing-masing konsentrasi substrat. Artinya kalau kamu memvariasikan 7 konsentrasi substrat, artinya kan ada 7 sampel. Nanti juga harus ada 7 kontrol. Ya. Itulah cara melakukan eksperimen yang benar. Jadi masing-masing sampel itu nanti dipastikan bahwa absorbansi yang kita ukur atau yang kita plotkan itu sudah murni absorbansi apakah substratnya yang kita amati ataukah produknya yang kita amati. Tidak ada lagi gangguan-gangguan absorbansi lain dari zat lain yang ada di dalam campuran reaksi. Ya, itulah yang namanya kontrol. Untuk masing-masing sampel ada kontrolnya. Kalau pada masing-masing sampel tersebut ada perbedaan konsentrasi dari substratnya. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kalau blanko itu untuk memblankkan ya. Kalau kontrol nanti agar kita memperoleh plot yang benar, di mana plot tersebut nanti murni kita membicarakan absorbansi dari senyawa yang kita inginkan saja. Makanya kita gunakan nilai A sampel dikurang A kontrol. Ini yang namanya faktor koreksi tadi ya, kata Bayu kalau nggak salah ya. Faktor koreksi agar kita murni mengukur apa yang ingin kita ukur saja dan tidak ada gangguan dari senyawa-senyawa yang lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya akan beralih ke masih aktivitas juga ya, tapi kita akan lihat materi yang lain. Ada? Oke, kalau tidak ada, nah kita akan lanjutkan ke sini. Ya. Nah, biasanya kalau kita berbicara aktivitas enzim, misalnya kamu membeli enzim ya dari suatu perusahaan atau apa gitu ya. Nah, umumnya enzim yang kita beli itu dia akan memiliki semacam leaflet tentang produknya. Dan dalam leaflet tersebut akan terkandung informasi aktivitas enzim tersebut. Di mana aktivitas enzim ini akan dinyatakan dalam satuan U atau unit. Ya, unit. Nah, unit ini seringkali merupakan suatu pernyataan akan jumlah, biasanya dalam mikromol ya, jumlah mikromol substrat yang dapat dikonversi oleh enzim tersebut per satuan waktu. Di mana satu unit itu didefinisikan sebagai enzim yang membentuk 1 mikromol per menit. Ya. Jadi kalau misalkan kamu beli enzim, lalu dia katakan enzim tersebut 1000 unit. Artinya kalau dia 1000 unit, maka dia dapat membentuk 1000 mikromol. Atau dia dapat mengkonversi 1000 mikromol substrat dalam waktu 1 menit. Ya, ini adalah pernyataan aktivitas enzim. Nah, bagaimana cara kita memperoleh nilai aktivitas enzim ini dari plot yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Nah, jangan lupa bahwa dari eksperimen sebelumnya yang sudah kita bahas itu ya, kita akan memperoleh yang namanya laju maksimum atau Vmax. Ya.
Di mana Vmax ini nanti akan sama dengan V0. Ini sama dengan, katakan kita berbicara tentang substrat ya. Berarti ini akan nanti min ds per dt. Jangan lupa nilainya selalu positif ya untuk V0. Nilainya adalah sama dengan min ds per dt. Tinggal kita mengkonvert konsentrasi, di mana ds per dt itu kan S-nya konsentrasi ya. S itu adalah konsentrasi. Bagaimana cara kita mengkonvert nilai konsentrasi biasanya dalam satuan molar atau mikromolar gitu ya, menjadi mol. Nah, tinggal laju itu kita dapat kalikan dengan volume. Volume siapa? Ya, volume reaksinya. Jadi ada berapa misalnya mikroliter gitu ya. Sehingga nanti kita bisa peroleh nilainya dengan mengalihkan nilai laju. Tapi lajunya yang kita ambil biasanya laju yang maksimum ya. Dari laju maksimumnya atau Vmax-nya, tinggal kita kalikan dengan volume reaksi. Dari situ nanti kita akan peroleh, jangan lupa satuannya itu yang bakunya ya. Yang bakunya adalah mikromol per menit. Jadi silakan nanti kamu atur-atur ya. Bagaimana supaya satuan ds per dt kali volume reaksi itu nanti akan sama dengan mikromol per menit. Jadi kita bisa peroleh V0, Vmax itu dari min ds per dt. Di mana V0 itu nilainya selalu positif ya. Jadi aktivitas enzim ini tidak ada yang negatif. Jadi nilai V0 sama dengan ds per dt ini, kemudian dia dikalikan dengan volume reaksi. Dan satuannya nanti yang bakunya adalah mikromol per menit. Jadi kalau T-nya misalnya kamu dalam detik ya, maka nanti detiknya dikonversi ke menit. Kemudian S-nya kalau dikalikan dengan volume, nanti dia harus memberikan suatu kombinasi yang menghasilkan mikromol. Jadi kalau misalnya dia mikromolar ya berarti dikalikan liter ya. Tapi umumnya dia biasanya misalnya molar atau milimolar dikalikan dengan mililiter. Nah, mili ketemu mili nanti dia jadi mikro. Pokoknya satuan bakunya adalah mikromol per menit. Makanya nanti diatur bagaimana nilainya kemudian menjadi mikromol per menit. Ya, di mana V0 atau laju itu akan sama dengan min ds per dt. Ya, itu adalah cara kita memperoleh aktivitas enzim. Nah, yang lebih umum lagi yang dinyatakan orang adalah namanya aktivitas spesifik. Ini lebih umum. Kenapa ini lebih umum? Aktivitas spesifik ya. Ini satuannya adalah unit per miligram. Saya tulis dulu lah ya, nanti setelah keluar baru saya jelaskan. Gram protein. Ya, kita tunggu dulu sampai keluar ya. Oke. Namanya adalah aktivitas spesifik. Nah, ini lebih umum lagi ada di dalam data-data yang kita lihat di database atau misalnya di leaflet suatu enzim yang kita beli ya. Makanya kalau kita kerja dengan enzim, kita juga harus bisa menjelaskan atau memberikan data ini. Aktivitas spesifik itu adalah unit per miligram protein total. Jadi aktivitas yang sudah kita peroleh dari data di atas, ini kita bagi dengan yang namanya miligram protein total. Nanti kita akan lihat, kadang-kadang kita memiliki nilai aktivitas spesifik itu rendah. Tapi itu bukan berarti aktivitas enzimnya rendah. Bisa jadi opsinya adalah campuran yang kita punya itu belum murni. Sehingga miligram protein totalnya nanti akan tinggi. Jadi
miligram yang kita gunakan di sini adalah miligram protein total. Artinya misalnya kita dapatkan itu dari ekstrak kasar ya, ekstrak kasar misalnya suatu bakteri E. coli begitu. Nah, tentu saja dalam bakteri tersebut ada banyak lagi protein lain. Ya kan? Tapi seluruhnya itu kita ukur, kemudian nanti kita akan peroleh miligramnya. Dari situ nanti kita akan peroleh yang namanya aktivitas spesifik. Semakin murni nanti protein kita, miligram protein total ini biasanya akan berkurang. Ya. Karena kan awalnya proteinnya misalnya seluruh protein E. coli, berapa miligram besar gitu ya. Lalu kita murnikan, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita memurnikan enzim atau protein secara general. Lalu nanti dari situ kita akan peroleh enzimnya secara murni. Dan biasanya jumlahnya sedikit, misalnya tinggal 1 mikro gitu ya, atau bahkan nano gitu satuannya, sedikit sekali. Tapi tidak masalah, karena sekarang dia sudah murni, nanti aktivitasnya saat kita bagi dengan konsentrasi yang kecil itu, kita akan memperoleh aktivitas spesifik yang tinggi. Nah, inilah biasanya yang kita nyatakan dalam data enzimatis kita. Jadi tidak hanya berhenti di aktivitas, tapi kita juga harus sampaikan aktivitas spesifiknya berapa, yaitu nilai unit yang dibagi dengan miligram protein total. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara kita dapat menentukan miligram protein total? Ada yang punya ide? Silakan. Bagaimana cara kita menentukan miligram protein total? Misalnya kita punya enzim ya, yang kita peroleh dari misalnya suatu bakteri. Lalu kita ambil enzimnya, dan kita tahu ini belum murni. Artinya dalam campuran tersebut kita punya berbagai protein. Tapi tidak masalah, karena sekarang kita mau menentukan miligram dari seluruh protein tersebut atau protein total. Bagaimana cara kita dapat menentukan miligram protein total tersebut? Silakan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Oke, penentuan kadar protein, Bu. Ya, betul ya. Jadi ini adalah penentuan kadar protein biasa. Metode apa yang bisa kita gunakan? Bradford atau Ya, jadi kamu juga sudah pernah rasanya ya dapat ya waktu di praktikum biokim ada namanya metode misalnya Lowry ya, ini kurang sensitif, atau yang lebih umum lagi namanya metode Bradford. Nah, metode Bradford ini nanti akan dapat memberikan informasi mengenai konsentrasi proteinnya berapa. Tinggal nanti dari konsentrasi kamu jadikan ke mol, ya kan? Karena konsentrasi itu kan misalnya satuannya molar ya. Molar, jadikan dia ke mol dengan cara mengalihkan dengan volume, lalu nanti dari mol pindahkan ke miligram. Nah, karena yang kita Bradford itu sudah seluruh protein dalam campuran tersebut, maka kita sudah memperoleh yang namanya miligram protein total. Jadi kita sudah akan memperoleh aktivitas spesifiknya dengan cara membagi aktivitas enzim terhadap miligram protein total tersebut. Itu ya. Jadi jangan lupa teknik-teknik yang sudah dijelaskan di tahap biokimia umum dulu ya, di mata kuliah biokimia umum. Kamu juga dapat praktikum ya, termasuk juga kinetik, dan juga rasanya juga penentuan konsentrasi protein juga dapat. Itu kita gunakan untuk kemudian menghitung miligram protein total sehingga kita dapat menghitung aktivitas spesifik. Sampai sini ada pertanyaan? Kurang lebih itu ya. Nanti kita akan lihat sebuah paper ya yang menjelaskan ini juga. Tapi saya akan upload dulu supaya kamu bisa melihat itu nanti di mananya. Kita seperti biasa ya di general.
Saya akan upload. Oh ya, di save dulu. Ya, nanti saya upload di daerah sini ya. Di kuliah kita di pengantar enzimologi. Nanti kamu bisa masuk ke files. Di files itu nampaknya Pak Loka juga sudah mengupload materi beliau ya. Saya akan juga upload yang paper yang akan saya perlihatkan sekarang. Dan juga nanti akan saya perlihatkan atau upload tadi yang sudah kita bahas ya. Yang tadi kita tulis itu yang review itu nanti saya akan upload di sini. Jadi nanti kamu bisa juga akses di sini ya. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan paper ini. Coba begini. Ya, kita tunggu dulu sampai keluar. Saya akan bahas sebuah paper yang dibuat oleh namanya Robert K. Scopes, dipublish di Encyclopedia of Life Science ya pada tahun 2002, John Wiley and Sons. Mungkin saya stop dulu. Share screen-nya karena terlalu lambat. Ntar saya ulang lagi. Oke, bentar ya. Ini saya share lagi. Share. Sepertinya sudah. Oke. Nah, ya, kita tunggu sampai terbuka dulu ya. Nah, udah ya? Sudah kelihatan ya papernya ya? Ini judulnya. Nanti paper ini juga saya akan upload di files. Jadi kamu bisa baca juga. Enzyme Activity and Assays. Ya, cukup bagus. Merupakan rangkuman dari yang kita pelajari juga. Dia ngebuka Teams. Ya, saya akan upload di sana ya. Saya akan upload di files itu nanti papernya sehingga kamu bisa lihat juga. Oke, dalam paper ini itu dibahas beberapa misalnya faktor ya, faktor yang dapat mempengaruhi analisis enzim. Contohnya di sini faktor tersebut termasuk misalnya pH ya, pH, kemudian temperatur, kemudian kamu bisa baca di sini ya, mungkin kurang kelihatan. Coba zoom. Ya, faktornya itu ada konsentrasi substrat tentu saja, kemudian ada juga pH, kekuatan ionik atau kandungan garam, kemudian juga dan tidak lupa suhu ya, suhu itu juga akan sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, termasuk konsentrasi substrat, lalu pH, lalu ionic strength, itu yang paragraf 2 ya, kalau kamu sudah bisa lihat. Dan juga temperatur. Ionic strength itu maksudnya kandungan garam ya. Jadi kandungan garam itu akan mempengaruhi aktivitas enzim. Oke. Kemudian juga kandungan beberapa zat lain itu juga dapat bertindak sebagai inhibitor. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi aktivitas enzim. Kemudian di bawahnya kamu bisa lihat itu dia membahas mengenai efek konsentrasi substrat. Nah, ini kita sudah jelaskan ya. Efek konsentrasi substrat itu dinyatakan berdasarkan persamaan Michaelis-Menten. Di sini kamu juga sudah bisa lihat. Lalu di sini juga ada efek pH. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi
ada konsentrasi substrat, di mana itu mengikuti persamaan Michaelis-Menten. Kemudian ada efek pH juga, lalu ada efek garam atau ionic strength, yaitu adalah kandungan garam dalam buffer. Itu juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim, dan juga tentu saja suhu ya. Suhu itu juga akan sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Biasanya ada suhu tertentu di mana enzim tersebut akan bersifat optimum dalam melakukan aktivitas katalitiknya. Nah, kadang kalau misalkan kamu mengukur aktivitas enzim, kan harusnya kurva Michaelis-Menten itu bentuknya hiperbolik. Ya, hiperbolik. Tapi kadang kamu akan memperoleh kurva yang bentuknya sigmoid. Sigmoid itu ada di paper ini juga ya, contohnya. Nah, kalau misalnya kurva yang kamu peroleh itu bentuknya sigmoid gitu ya, itu biasanya artinya adalah enzim yang sedang kamu kerjakan itu adalah suatu enzim allosterik namanya. Enzim allosterik itu adalah enzim yang memiliki sisi yang lain. Nah, ini kamu harusnya sudah kelihatan ya. Yang ada di layar sekarang ada dua plot, ada plot yang merah dan ada plot yang hijau, ya kan? Nah, plot yang merah itu adalah plot Michaelis-Menten yang sudah kita pelajari, itu namanya plot yang hiperbolik, istilahnya hyperbolic. Sedangkan plot yang kehijauan itu adalah plot allosterik atau plot sigmoidal, ya namanya sigmoid. Kira-kira di awalnya itu dia tidak langsung melengkung, tapi ada semacam juga ya. Oke, gini aja ya. Saya akan upload file ini supaya nanti kamu bisa juga lihat di Teams-nya. Ya, terlalu lambat. Coba share ya ke Teams. Pengantar enzimologi. Pengantar enzimologi. Ya, saya coba letakkan di general. Ini unknown. Oke, sekarang kamu coba buka Teams-nya ya. Teams-nya, karena ini share-nya sangat lambat delay-nya. Saya sudah letakkan di Teams-nya. Jadi bisa sambil dibuka Teams-nya ya. Saya stop. Oke. Lalu share lagi. Pencet terus. Kamu bisa buka page Teams-nya. Lalu nanti di sini ada papernya di page general ya. Silakan kamu buka. Supaya kita nyambung ngomongnya ya. Buka Teams-nya, lalu nanti masuk ke page general di situ.
Nanti di page general itu kamu bisa lihat saya sudah upload aktivitas enzim. Nama filenya unknown 2 PDF. Udah kelihatan filenya? Coba dibuka Teams-nya dulu ya. Buka Teams-nya. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah ada, Bu. dibuka. Baik, silakan dibuka. Nah, sekarang saya berbicara tentang figure 1 ya, gambar 1. Figure 1, gambar 1. Nah, di gambar 1 itu kamu lihat ada 2 plot. Ada yang merah dan ada yang hijau. Nah, yang merah itu yang sudah kita bicarakan dengan ekstensif ya dalam materi ini. Nah, kalau yang hijau itu ciri khasnya dia ada seperti istilahnya kayak lekukan di awal. Nah, itulah ciri khas dari kurva alosterik. Nah, kurva alosterik seperti ini tandanya enzimnya merupakan enzim yang alosterik. Artinya alosterik itu apa? Dia punya sisi lain. Ya. Jadi kita selama ini membicarakan aktivitas enzim itu di sisi aktif ya, ada sisi katalitiknya. Tapi pada kurva alosterik itu kita oke, saya end dulu ya. Nah, pada alosterik itu kita punya sisi yang lain untuk enzimnya. Jadi enzimnya punya 2 sisi yang berbeda begitu. Nah, di sisi yang lain tersebut bisa mengikat misalnya aktivator, bisa juga mengikat yang namanya inhibitor. Gitu ya. Nah, itu yang namanya enzim yang alosterik. Dia punya 2 sisi di mana yang satunya sisi aktif, satunya lagi adalah sisi yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Maka nanti kita akan peroleh kurva alosterik. Nah, bagaimana cara kita menentukan parameter kinetik dari kurva alosterik? Kalau kita bicara tentang kurva alosterik, biasanya kita tidak bisa langsung menentukan parameter kinetik dari kurva tersebut. Ya. Biasanya kita harus tambahkan misalnya semacam aktivator agar kurva alosterik kita dapat menjadi kurva hiperbolik. Tapi kalau itu juga tidak bisa, ya umumnya kita tidak plot dari situ ya, tidak kita plot dari kurva ini, tapi kita harus tentukan suatu sistem di mana kemudian persamaan Michaelis-Menten itu dapat diaplikasikan. Jadi kalau alosterik ini tidak sesuai dengan atau tidak mengikuti ya, tidak mematuhi aturan Michaelis-Menten. Maka Michaelis-Menten tidak bisa kita gunakan. Makanya kita harus optimasi, temukan suatu kondisi, misalnya kita tambahkan aktivator tertentu gitu ya, atau apa, di mana nanti dia bisa menjadi hiperbolik, barulah kita boleh gunakan Michaelis-Menten. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi hal lain yang ingin saya sampaikan adalah yang ada di halaman, ada rangkumannya ya, di halaman 3. Ini adalah gambar 2, figure 2. Saya coba share screen dulu, apakah kelihatan? Gambar 2. Kalau tidak kelihatan di layar saya, kamu coba lihat sendiri ya. Nah, ada di gambar 2 itu adalah rangkuman jenis-jenis assay ya, atau pengukuran yang dapat kita lakukan. Oke. Nah, misalkan kita punya suatu enzim sukrosa ya, kita punya suatu substrat sukrosa, lalu sukrosanya kita ingin konversi menjadi fruktosa dan glukosa misalnya ya. Untuk yang gambar 2 itu. Silakan dilihat gambar 2-nya. Nah, kita bisa melakukan berbagai assay atau pengukuran. Ada yang kita namakan dengan stop assay atau pengukuran setelah dihentikan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan stop assay ini? Kalau stop assay, itu yang kita lakukan adalah kita biarkan dulu terjadi reaksi gitu ya. Setelah terjadi suatu reaksi tertentu, nanti baru pada rentang waktu tertentu kita diamkan dulu, biarkan bereaksi. Setelah waktu itu habis, baru kita ukur
Itu yang kita namakan dengan stopped assay. Ya, jadi kamu bisa lihat di gambar 2. Di gambar 2 itu ada beberapa jenis assay pengukuran. Kalau stopped itu adalah sistem yang dibiarkan dulu berjalan reaksinya, misalnya berapa menit ya, 10 menit atau gimana gitu ya, 10 menit. Lalu dari 10 menit tersebut kemudian baru diukur untuk seluruh variasi konsentrasi. Itu yang namanya stop assay. Nah, namun metode stop assay ini biasanya tidak terlalu akurat untuk menentukan initial rate atau laju awal. Nah, yang lebih disukai adalah yang namanya direct assay atau pengukuran secara langsung. Ya. Itu adalah yang kedua, assay atau pengukuran yang kita lakukan secara langsung dan continuous. Nah, inilah yang biasanya kita lakukan, di mana kita punya di situ adalah pengukuran yang kita ukur real time. Itu yang namanya direct assay. Misalnya kita punya larutan substrat, tambahkan dengan enzim, gitu ya. Lalu dimasukkan ke dalam spektrofotometer misalnya. Nah, setelah dimasukkan ke spektrofotometer, lalu kan kamu ukur dari T 0, terus dilanjutin aja datanya, dicatat terus misalnya setiap berapa detik atau misalnya setiap berapa menit. Nah, itu namanya pengukuran yang langsung dan continuous. Continuous dan direct assay. Ya, kalau di sini contohnya dia tidak gunakan spektrofotometer. Dia gunakan ya yang nomor 2 ini namanya adalah dia bilang ukur dengan polarimeter. Nah, kenapa di sini dia tidak gunakan spektrometer? Ada yang bisa menebak ini kenapa kok? Kan kalau yang tadi kita bahas kita gunakan spektrofotometer ya. Sedangkan di sini dia gunakan suatu alat namanya polarimeter dan ini bukan spektrofotometer. Kenapa dia tidak menggunakan spektrofotometer? Ada yang bisa menduga? Saya, Bu. Karena tidak menghasilkan warna, Bu. Ya. Larutannya masih bening. Kita punya sukrosa. Sukrosa itu tidak berwarna ya. Kamu lihat aja gula kamu larutin dalam air, itu sukrosa tuh gula dapur ya, gula tebu. Terus fruktosa ini juga gula yang lain. Glukosa ini juga gula murni, glukosa murni ya. Nah, ini dia tidak ada yang berwarna. Jadi dia tidak bisa gunakan spektrofotometer. Jadi dia gunakan di sini polarimeter. Polarimeter itu sifatnya bagi gula begini nanti dia bisa mengukur yang namanya dengan instrumen namanya CD biasanya, circular dichroism. Itu dengan mengukur polarimeter, yaitu cahaya yang diputar ya, dia memutar bidang cahaya dan itu namanya terpolarisasi. Nah, di sini kita tetap gunakan prinsip yang sama. Ya, prinsip pengukurannya tetap sama, yaitu sepanjang rentang waktu tertentu, mulai dari T sama dengan 0, sampai kira-kira plotnya itu mulai datar atau tidak menunjukkan perubahan, itu terus kita monitor. Jadi apapun metodenya, bisa spektrofotometer, bisa polarimeter, atau misalnya dengan, kalau kamu kenal NMR ya, dengan NMR itu kan juga bisa diamati terbentuknya, misalnya kinetiknya ya, terbentuknya suatu reaksi, kinetiknya bisa diamati juga. Apapun metodenya, tapi kita ukur dari T sama dengan 0 sampai T kira-kira tidak ada lagi perubahan sinyal. Itulah yang namanya continuous direct assay. Ya, berbeda dengan stop assay yang tadi kita biarkan dulu bereaksi, lalu ukur. Satunya lagi sampel berikutnya biarkan lagi bereaksi, lalu ukur. Itu namanya stop assay. Kalau continuous dari T sama dengan 0 terus diamati dan kita yang memutuskan oh ini sudah berhenti reaksinya. Barulah kita pindah lagi sampel berikutnya, ukur lagi dari T sama dengan 0 sampai kira-kira dia datar lagi. Dan ini adalah metode yang paling ideal ya. Nah, kemudian khusus untuk sistem yang reaksinya tidak berwarna seperti reaksi ini ya. Misalnya kita punya sukrosa, dia diuraikan menjadi fruktosa plus glukosa. Ini tidak ada yang akan menimbulkan warna. Substratnya tidak berwarna, produknya pun tidak berwarna. Sering juga orang lakukan yang namanya
continuous juga ya, continuous assay juga. Jadi tetap pengamatannya real time dari T sama dengan 0 sampai T sekian saat sudah tidak ada lagi perubahan. Tapi dia gunakan coupled assay istilahnya ya. Yang nomor 3 dan 4 itu kurang lebih sama. Cuma reaksinya beda, tapi prinsipnya sama. Pada coupled assay ini, yang dilakukan orang adalah menambahkan reaksi sekunder atau bahkan reaksi tersier, di mana pada reaksi sekunder atau reaksi tersier ini kemudian akan ada sesuatu yang berwarna. Sehingga ujung-ujungnya dapat diamati dengan spektrofotometer. Ya. Contohnya, saya ingin tahu aktivitas suatu enzim namanya enzim invertase. Enzim invertase ini dapat memotong sukrosa menjadi fruktosa plus glukosa. Saya tidak mau ukur dengan stop assay, karena kalau stop assay saya merasa tidak terlalu akurat. Saya ingin peroleh DA per DT yang memotong T sama dengan 0. Ya kan? Kalau saya ukurnya udah kelamaan, ya T sama dengan 0-nya udah kelewatan. Saya mau lakukan assay-nya bukan stop, tapi continuous assay. Kemudian saya cek literatur seperti ini kan ya. Continuous assay menggunakan polarimeter. Nah, polarimeter ini tidak ada misalnya di lab saya ya. Di ITB itu tidak ada CD ya. Circular dichroism itu tidak ada. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya punyanya UV phase. Ada di lab biochem, ada ya, di SITH pun juga ada. Maka yang bisa saya lakukan adalah tetap saya bisa ukur secara continuous, tapi sekarang saya manfaatkan namanya coupled assay. Jadi ke dalam sistem sukrosa menjadi fruktosa plus glukosa, saya tambahkan reagen-reagen yang lain. Contohnya reaksi yang nomor 3, di mana ke dalam larutan glukosa ditambahkan enzim glukosa oksidase. Kemudian dia menjadi glukonat plus H2O2, ya kan? Kemudian ditambahkan enzim peroksidase. Bayangkan di sini ada 2 enzim ya, 2 enzim tambahan. Lalu nanti di sini kemudian akan kita tambahkan suatu dye atau zat warna, di mana pada peroksidase tersebut zat warna ini nanti akan berubah menjadi zat warna yang teroksidasi, dan ini akan memberikan suatu serapan di panjang gelombang tertentu. Inilah yang kemudian saya ukur. Ini yang namanya continuous coupled assay. Jadi substrat dan produknya tidak berwarna, tapi kita tambahkan zat-zat lain sehingga ujung-ujungnya saya akan memperoleh warna. Nah, biasanya dalam kasus seperti ini, kita harus tambahkan enzim yang lain ini dengan jumlah yang cukup banyak. Dan juga reagen-reagen lain ini dengan jumlah yang cukup banyak, agar mereka tidak menjadi reaksi pembatas. Karena yang ingin kita ukur itu kan aktivitas enzim invertasenya. Jadi enzim yang kedua dan enzim yang ketiga, yaitu glukosa oksidase dan peroksidase, itu sifatnya hanya sebagai membantu melaporkan data enzim pertama. Maka biasanya enzim kedua dan ketiga ini, dia harus lebih efisien. Ya. Dia lebih cepat daripada enzim yang pertama, dan jumlahnya biasanya juga lebih banyak, agar dia tidak menjadi tahap penentu laju, dan dia juga tidak menjadi reaksi pembatas. Ya. Cara yang lain, saya bisa juga ambil glukosa ini, lalu saya tambahkan enzim namanya seperti yang nomor 4 itu ya, heksokinase. Nanti dia jadi glukosa 6-fosfat. Ini kamu sudah belajar di metabolisme kan, di biokimia umum. Setelah dia jadi glukosa 6-fosfat, kemudian tambahkan lagi enzim yang ketiga, yaitu glukosa 6 dehidrogenase, glukosa 6-fosfat dehidrogenase ya. Lalu dia jadi 6-fosfoglukonat, di mana produk yang lainnya adalah NADH. Nah, NADH ini akan menyerap pada 340 nanometer. Nah, ini adalah contoh reaksi coupling juga. Nah, biasanya heksokinase, glukosa 6,4-dehidrogenase atau singkatannya G6PH ya, atau 6-PGDH biasanya. 6-PGDH ini dengan jumlah yang kurang lebih banyak, dan juga kita pastikan reaksi-reaksi sekunder dan reaksi tersier ini tuh lebih efisien dan lebih cepat daripada reaksi yang pertama. Sehingga laju yang kita ukur nanti itu adalah murni laju dari enzim yang pertama yang kita inginkan itu. Tapi tentu saja metode ini cukup umum untuk dilakukan,
terutama bagi reaksi-reaksi yang reaksi pertamanya itu tidak menimbulkan warna. Dan instrumen yang kita punya dan yang kita percaya hanya spektrofotometer misalnya. Makanya kita harus tambahkan reaksi sekunder dan reaksi tersier yang kemudian dapat menimbulkan warna. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Silakan nanti kamu baca PDF ini ya. Saya sudah upload. Silakan nanti dibaca. Ada beberapa jenis stop essay, continuous essay gitu ya. Ini kamu berhenti di mungkin halaman ya sekitar halaman 3 itu sudah bisa berhenti ya. Ada juga di sini cara penentuan konsentrasi protein. Nah, kamu bisa berhenti di sana. Nanti metode pemurnian itu tidak usah dulu ya, itu belum dulu. Ya, jadi ini PDF-nya cukup lengkap, ini papernya, jadi kamu bisa baca dari sana juga, cukup bagus. Tapi nanti kamu bisa berhenti sebelum bagian pemurnian. Ya. Yang mungkin harus diperhatikan ya sebelum saya lupa, saya coba matikan dulu share screen-nya yang ini. Stop. Oke. Kalau kita gunakan coupled essay, maka kita juga harus berhati-hati ya. Cek. Oke. Oke, saya coba lagi share screen. Terakhir ya, waktunya sudah hampir habis. Kalau kita gunakan coupled essay, maka kita di situ harus berhati-hati mengenai rasio stoikiometrik. Ya, misalkan kita punya zat A yang ingin kita ukur, kemudian dia menjadi B, gitu ya, lalu jadi C, lalu jadi D misalnya. Ini namanya coupled essay. Ya, dia melalui beberapa tahap. Misalnya reaksi awal itu adalah reaksi primernya yang ingin kita ukur. Primer yang ingin diukur. Kemudian karena dia tidak berwarna, terpaksalah kita tambahkan namanya reaksi sekunder gitu ya. Dan juga reaksi tersier. Tapi sifat kedua reaksi ini hanya istilahnya reporter ya. Dia hanya melaporkan reaksi satu saja. Di mana reaksi satu ini yang ingin diukur, dia harus merupakan reaksi penentu laju. Nah, gitu ya. Nah, katakan di antara A, B, C, dan D ini yang menyerap itu atau yang memberikan warna itu D, yang paling ujung. D ini saya kasih tanda bintang karena dia memberikan warna. Ya. Tetap kita ingin melaporkan sebetulnya reaksi konversi A jadi B. Ya. Tapi karena A tidak berwarna, B tidak berwarna, C juga belum berwarna, haruslah kita tambahkan lagi enzimnya sampai enzimnya 3 kali di sini ya. Ada enzim 1, enzim 2, enzim 3. Nah, ini tidak apa-apa. Ya. Tapi yang harus hati-hati itu ini. Sekarang warna siapa yang kamu ukur? Yang kamu ukur adalah warna D. Ya kan? Maka nanti absorbansi itu akan sama dengan epsilon dari si D, maka nanti kurva standarnya kurva standar D. Ya. Kurva standar D dikalikan B, dikali konsentrasinya si D. Maka nanti dA per dt itu akan sama dengan konsentrasi dari si D dengan EB.
Ya kan, tinggal kamu turunkan terhadap T ya, di mana epsilon dan B itu kan sifatnya konstan, jadi dA per dt akan sama dengan D konsentrasi D per dt. Oke, sehingga nanti dari yang sudah kita pelajari tadi, V-nya ya, V yang kamu temukan itu nanti adalah D konsentrasi D per dt. Inilah yang sama nanti dengan dA per dt kali 1/EB. Nah, ini kan tadi mirip ya dengan yang kita sudah pelajari. V sama dengan DD per dt, itu sama dengan dA per dt kali 1/E kali B. DD per dt sama dengan dA per dt, ya. Tinggal dipisah ya, dipindahkan. Sekarang EB-nya dipindahkan ke tanda kiri sama dengan, sehingga dia menjadi 1/E kali B. Sampai sini masih jelas, meskipun agak delay ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan langsung ya. Masih bisa diikuti sampai di sini? Ya, karena di sini adalah D yang, maka A yang kamu ukur nanti adalah epsilon kali B kali konsentrasinya D. Maka dA per dt atau kemiringan yang kamu ambil tadi itu adalah DD per dt. Dan V-nya atau laju reaksinya dinyatakan sebagai D per dt. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kasusnya D berwarna ya. Pada lambda max tertentu. Nah, yang harus kamu hati-hati di sini adalah sebetulnya ingin kamu ukur itu kan adalah min dA per dt. V-nya adalah min dA per dt, ini yang sebetulnya ingin kamu ukur. V sama dengan min dA per dt. Namun yang berwarna D-nya, sehingga hanya D yang bisa kita ukur pada lambda maksimum dari D tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengkonversi DD per DT menjadi min dA per DT yang sebenarnya ingin kita ukur? Nah, ini mudah saja ya. Kalau koefisiennya 1 semua, ya min dA per DT itu pasti sama dengan DD per DT. Ini kalau koefisien A dan D itu semuanya sama dengan 1. Ini akan sama hasilnya seperti itu. Nah, kalau koefisiennya tidak 1, kembali lagi ke materi kimia dasar ya. Katakan koefisiennya A dan D itu koefisiennya D kecil. Katakan itu koefisiennya A kecil dan D itu koefisiennya D kecil misalnya. Nah, kamu sudah tahu kan di kimia dasar gimana caranya? Maka V akan sama dengan min 1 per koefisien dari dA per dt sama juga dengan 1 per koefisien dari D per dt. Ini kamu sudah dapat di kimia dasar. Ya. Kalau seandainya koefisiennya itu tidak 1:1, kalau 1:1 seperti kasus sukrosa tadi mudah ya. Semuanya 1. Ya tinggal nanti DD per DT pasti sama dengan min dA per DT. Selama reaksi primer itu adalah reaksi penentu laju, kamu sudah bisa plotkan. Di mana kamu plotkan itu nanti konsentrasi atau plot dari absorbansi D terhadap waktu, itu sudah dengan kata lain juga menyatakan laju dari pengurangan A. Karena koefisiennya 1:1. Lajunya sama saja ya. Laju pengurangan A akan sama dengan laju pembentukan D. Nah, yang harus kamu hati-hati itu adalah kasus kalau koefisiennya tidak sama. 1A menghasilkan 2D misalnya. Tentu lajunya akan berbeda ya, atau misalnya 2A menghasilkan 1D. Maka di sini lajunya kamu harus pertimbangkan juga koefisiennya. Ya, di mana nanti V akan sama dengan, kalau dia substrat nanti dia minus ya, minus 1 per koefisien substrat itu dikali dengan dA per dt, dan inilah yang sama dengan 1/D kali DD per dt. Jadi untuk kasus yang kedua ini
Setelah kamu temukan nilai V, ini kan V ya. Katakan ini nilai V yang saya lingkari itu ya dengan tanda merah. Maka nanti yang kamu ingin tentukan adalah min dA per dt. Ini akan sama dengan A gitu ya, per D dikalikan dengan nilai V. Jadi, maka dalam kasus ini, yang kamu ingin tentukan itu adalah min dA per dt. Kembalikan dia ke min dA per dt, di mana min dA per dt itu nanti akan sama dengan A per D kali V. Ya, jadi, V yang kamu peroleh nanti, hati-hati. Kamu kan akan membuat pasangan data konsentrasi A dengan konsentrasi V. Tapi V yang kamu peroleh itu tidak bisa langsung diproses. V-nya harus dikalikan koefisien A dulu, lalu dibagi dengan koefisien D. Ya. Jadi V yang kamu ukur itu namanya adalah V, misalnya V aksen ya. Jadi yang kamu plot itu nanti A terhadap V aksennya. Sebentar, V aksennya belum keluar ya. Kita tunggu sebentar. Ini adalah yang perlu diperhatikan untuk reaksi yang sifatnya coupled. Ya. Oke, jadi kamu ingin plotkan A terhadap V. Variasi konsentrasi substrat terhadap V. Tapi jangan gunakan V langsung dari perhitungan plot yang sudah kita jelaskan ya. Jangan dari dA per dt kali 1 per EB. Karena itu baru konsentrasinya si D. Kalau rasionya 1 banding 1, tidak masalah. Dia sama saja. Tapi kalau misalnya rasionya tidak 1 banding 1, maka yang ingin kamu plotkan adalah V aksen. Yang tulisan warna hitam itu ya, bagian bawah. Kamu ingin plotkan sekarang V aksen. Di mana V aksen itu sama dengan A dibagi D dikali dengan V. Inilah yang kamu plotkan ke dalam kurva Michaelis-Menten. Nanti kamu akan dapatkan plot sumbu X-nya adalah V aksen, sumbu Y-nya adalah A. Ya, dari sini kamu dapat plot Michaelis-Menten. Seperti itu. Nah, dari sini barulah kamu bisa tentukan berbagai parameter kinetik yang ingin kamu tentukan. Nah, gitu ya. Jadi yang kamu plotkan di Michaelis-Mentennya, jangan langsung V terhadap A, tapi plotkan V aksennya terhadap A. Karena kita ingin membicarakan kecepatan reaksi penguraian A. Itulah yang merupakan reaksi penentu laju dalam coupled assay ini. Jadi hati-hati sekali kalau koefisien reaksinya itu tidak sama dengan 1. V-nya kamu harus ubah dulu. V yang diamati yang berwarna itu dikonvert menjadi V-nya si substratnya. Kalau 1 banding 1 tidak masalah ya. Bisa langsung. Tapi kalau A-nya tidak 1, D-nya tidak 1, atau misalnya A-nya 2 atau D-nya 3, kan nanti kamu muncul 2/3 kan? Nah, inilah V yang harus kamu plotkan ke dalam Michaelis-Mentennya. Ini khusus untuk apa tadi namanya? Coupled assay ya. Saya tuliskan di atas kasus continuous coupled assay. Itu ya. Kalau kamu tidak mau ribet seperti ini, ya cari aja reaksi yang kira-kira berwarna gitu ya. Tapi kalau reaksinya ya memang tidak berwarna sama sekali seperti reaksi sukrosa jadi fruktosa plus glukosa. Kamu cari ada nggak substrat analog namanya ya. Substrat yang kira-kira berwarna untuk menggantikan sukrosa. Oh ternyata tidak ketemu atau ada tapi mahal sekali gitu ya. Kemudian kayaknya saya nggak mau
beli itu terlalu mahal misalnya ya. Jadi kamu terpaksa melakukan yang namanya continuous coupled assay. Kalau kamu melakukan assay ini ya kamu bisa juga gunakan saja reaksi sekunder atau reaksi tersier yang kemudian dia dapat menghasilkan warna. Hanya saja hati-hati ya, hati-hati tentang perbandingan dari substrat yang ingin kamu hitung dengan produk berwarna yang kamu amati. Apakah satu substrat itu menghasilkan satu produk berwarna? Nah, kalau itu sudah aman. Tapi kalau satu substrat menghasilkan beberapa produk berwarna atau satu produk berwarna dihasilkan oleh beberapa molekul substrat, gitu ya, maka koefisien reaksinya itu nanti harus diperhitungkan untuk memperoleh nilai V yang berkaitan dengan konversi substrat. Caranya adalah ya tinggal dikalikan dengan faktor rasio yaitu ya yang A per D itu. Saya pikir sampai sini sudah saya bahas ya semuanya termasuk dengan coupled assay. File ini akan segera saya upload di Files nanti bersama dengan PDF yang tadi ya, kamu juga bisa baca. Kemudian sampai di situ saya pikir sudah selesai materi kita sampai aktivitas enzim. Materi ujian kita sampai ini ya, sampai aktivitas enzim. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu ini recordingnya.